kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Kita buka hati kita, biarlah berkat dan anugerah Tuhan turun di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita datangnya daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang begitu setia dengan pekerjaan tangannya, dan Dia tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan memberkati ibadah kita hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita dipertemukan kembali, bersama-sama kita bisa beribadah. Mungkin meskipun masih secara online, tetapi kita tetap bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Meskipun kita saat ini terbatas, tetapi kasih dan kuasa-Nya itu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan manusia, ada waktu-waktu tertentu seseorang mengalami apa yang dinamakan pasang surut dalam kehidupan. Ketika saya masih remaja, saya suatu kali pernah berpikir, kenapa ini harus terjadi di dalam hidup saya? Kenapa dengan usia saya yang segini, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya? Mungkin saat itu saya tidak menemukan jawabnya, tidak tahu. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita, itu memberikan kekuatan kepada kita. Penyertaannya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dialah Allah Immanuel. Dan saya ajak pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel. Biarlah hidup kita boleh berkenan di hadapannya. Haleluya.
yang hidup dan berkuasa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kami, di setiap detik nafas kami, di setiap hembusan nafas kami. Engkau Allah yang menyertai kami, dan kami rindu Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaatmu di Giatama ini, kami mau beribadah kepada Engkau. Bersama-sama dengan seluruh keluarga kami mau datang kepada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup dan berkuasa, tidak terbatas oleh apapun juga, yang sanggup menolong dan memulihkan setiap hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau beri pujian, kami mau beri sembah kami mau beri Tuhan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, dan kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk kami boleh menghampiri tahta. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah semua yang bernapas kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab
diberkati? Amin. Penuh dengan sukacita? Yes, karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Haleluya, kaulah sukacita. Dalamku ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Sama-sama. Kaulah sukacita, Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, sukacita kita datang dari Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Mari semua sama-sama. Saya mau dengar suaranya. kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri Yes, Dia beri kekuatan kepada kita. haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Pengharapan dan kehidupan. kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan persiapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Biar hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan kita layak menjadi calon mempelai-mempelainya Tuhan. Amin. Kita boleh tetap hidup kudus sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Satu-satunya yang kami sembah hanya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hati kami haus dan lapar. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Engkau Tuhan selama hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh haleluya. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Sungguh kami tahu Tuhan, rencana-Mu itu indah bagi setiap kami. Kau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Sebab Engkau ada di setiap jalan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Puaskan dahaga kami, puaskan lapar kami akan Engkau Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes. Kami mau menjadi bagian kerajaan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kaulah yang kupandang. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang kupandang, yes, selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Ramasi, Karamasi. Ya Ramasi, Karalayamasi, Karalamasi. Ya Ramasi, Karalayamasi, Karalayamasi.
ucapan syukur Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Tidak ada yang dapat kami ucapkan selain terima kasih dan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau baik dan luar biasa pada kami. Bahkan Engkau memberikan nyawamu bagi setiap kami. Engkau memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Engkau memberi hidupmu bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia yang telah mengasihi kita, Dia yang telah memberkati kita, bahkan Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau selamanya. Terima kasih Bapa. Engkau hadir bersama kami. Amin. Sekalipun jemaat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Tapi biarlah lawatan Tuhan ada dalam hidup mereka. Amin. Mereka membuka hatinya. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Sehingga mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Sehingga mereka menemukan kekuatan baru. Yes. Tuhan beri hari ini roh dan hati yang baru. Supaya kami dapat melihat rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau izinkan semuanya terjadi. Baik di dalam kehidupan kami, gereja-gereja Tuhan, maupun bagi bangsa dan kota kami. Tapi kami tahu Tuhan di balik semuanya itu ada rancangan Allah yang luar biasa. Dan kami tahu waktunya Tuhan akan datang untuk memulihkan, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, pemulihan, dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Dan sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
sekalipun saudara-saudara masih ada di rumah, dan biarlah saudara pun hari ini boleh merasakan berkat dan kasih daripada Tuhan. Dan para pendengar, para pemirsa, biarlah saudara-saudara juga diberkati Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 akan kita baca bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 15, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, yang akan menjadi perenungan kita hari ini adalah ayat yang ke-14 yang berkata demikian, saya ulangi, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Abraham dan dia taat akan panggilan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan dijadikan oleh Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Dia akan memiliki keturunan dan keturunannya akan menjadi bangsa yang jumlahnya begitu besar, bahkan dikatakan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Begitu banyaknya jumlahnya. Pada waktu janji Tuhan dan panggilan Tuhan datang kepada Abraham, Abraham berusia 75 tahun. Nah, dalam proses waktu, tahun demi waktu, tahun demi tahun, ternyata Sarah tidak kunjung mengandung. Ditunggu-tunggu tidak mengandung. Sampai Tuhan mengulangi janjinya itu 3 kali. Ya, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6, lalu diulangi lagi yang kedua Kejadian 17 ayat 1 sampai 8, dan Kejadian 18 itu yang ketiga kalinya. Tuhan mengulangi lagi janjinya. Dan pada saat yang ketiga, pada saat Tuhan kembali menemui Abraham dan berkata bahwa Sarah tahun depan akan memiliki anak atau memiliki seorang anak laki-laki. Saudara, pada waktu itu kondisinya sudah sangat berbeda. Abraham 89 tahun, ya menjelang 100 tahun, dan Sarah dikatakan hampir 90 tahun. Abraham hampir 100 tahun, Sarah hampir 90 tahun. Bahkan Alkitab berkata tadi, sudah mati haid, tidak mungkin akan punya anak. Ditunggu-tunggu, tidak kunjung hamil, dan sudah tua. Oleh karena itu pada waktu yang ketiga, pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Sarah sempat tertawa dalam hatinya. Mana mungkin, mana bisa, saya sudah tua. Suamiku juga sudah tua. Mungkinkah aku akan punya seorang anak? Nah, saudara, pada saat Sarah tertawa dalam hati karena memang itu satu fakta yang dia alami sebagai manusia. Mungkinkah
seorang nenek akan punya anak. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin untuk Tuhan lakukan? Sangat mungkin, sangat bisa. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan seterusnya, maka kita menemukan di sana bahwa Abraham tetap percaya. Abraham tetap yakin. Dia punya pengharapan. Dia punya iman bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Bagi Abraham, dia tidak lemah, dia tidak memandang bahwa janji Tuhan itu hanya janji, tapi Abraham sangat-sangat yakin. Roma pasal 4 maksud saya begitu meyakinkan bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham dan Abraham sangat yakin, sangat percaya akan janji daripada Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kalimat yang Tuhan katakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Nah, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bagiku tidak ada yang sukar, bagiku tidak ada yang mustahil. Nah, mengapa Tuhan berkata demikian? Alasannya adalah yang pertama, karena Dia atau Tuhan adalah Allah yang hidup. Kalau Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Itu alasan yang pertama adalah karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 10 katakan, Tuhan adalah benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti bisa Dia lakukan karena Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga akan melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau, apa yang Dia janjikan. Nah, kalau saudara baca di ayat berikutnya, ada satu perbandingan antara Allah yang hidup dengan berhala-berhala yang mati. Berhala-berhala yang dibuat oleh manusia. Sekalipun bentuknya seperti manusia, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Tapi berhala-berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan membandingkan antara dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang bisa melakukan segala perkara dengan ilah-ilah atau berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang sanggup. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat lakukan apapun itu. Yang kedua, alasannya adalah Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Kejadian pasal 17 ayat 1 dikatakan, akulah Allah yang maha kuasa. Saudara, kata ini terkenal dari bahasa aslinya adalah El Shaddai. Akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai, Allah sanggup, Allah bisa, Allah mampu melakukan segala perkara sekalipun hukum alam berkata tidak. Sekalipun manusia berkata tidak, tapi Tuhan bisa lakukan. Sarah 89 tahun, hampir 90 tahun, sudah mati haid. Secara medis tidak mungkin punya anak. Abraham 99 tahun, hampir 100 tahun, sudah tua. Tapi Tuhan berkata, akulah El Shaddai. Allah yang maha kuasa, yang bisa mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah yang dikatakan Allah kepada Abraham. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, Allah disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa.
Lalu di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17 sebagian ayat ini berkata, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala ilah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang dahsyat. Saudara, luar biasa. Ini pernyataan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan segala perkara di dalam karyanya dan tindakannya, karena satu, dia Allah yang hidup. Yang kedua, dia Allah yang maha kuasa. Jadi apapun itu bisa Tuhan lakukan kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan mau. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Lalu yang ketiga, alasannya adalah Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan belas kasihan. Dia hidup, dia berkuasa, tetapi memiliki hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Saudara, kalau kita punya Allah, sekalipun dia hidup, dia berkuasa, tapi kalau dia bukan Allah yang penuh dengan belas kasihan, tidak ada gunanya dalam hidup kita. Tetapi dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang hidup, dan dia Allah yang penuh dengan belas kasih. Nah saudara, saya akan kutip beberapa ayat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 15 ayat 32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Lalu pasal 14 ayat 14 bagian B, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 9 ayat 36 katakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Saudara, beberapa ayat ini membuktikan bahwa Tuhan itu hidup berkuasa tetapi juga penuh dengan belas kasih. Ada belas kasih sehingga Tuhan mau melakukan apa yang dia kehendaki. Dia mau melakukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan ngerti kebutuhan mereka, Tuhan tahu kesusahan mereka, Tuhan mengerti keadaan mereka, dan dia mau bertindak, mau menolong, mau hadir bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia penuh belas kasihan. Itu Allah yang betul-betul luar biasa buat kehidupan kita. Kita bersyukur saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan yang sia-sia. Tetapi kita bersyukur karena dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang penuh dengan belas kasih. Dan yang keempat adalah alasannya karena Tuhan berjanji dan dia akan mengenapinya, dan dia juga akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Saudara, Alkitab membuktikan bahwa apa yang dia janjikan akan dilakukan dengan segera. Pasti saudara. Apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang Tuhan Yesus janjikan, itu akan digenapi. Dia juga berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Matius pasal 28 ayat 20b katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia juga minta kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan belas kasih, tapi juga Allah yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Sekalipun dia ada di sorga, dia berikan Roh Kudus kepada saudara dan saya untuk mendampingi kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dia sangat mengasihi kita.
Ibrani 13 ayat 5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa saudara. Oleh karena itu, biar hari ini saudara kita betul-betul bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Dan kita tidak perlu ragu, karena janjinya pasti akan digenapi. Kita tidak perlu ragu, karena Dia Allah yang berkuasa. Kita tidak perlu ragu, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang bisa untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu saudara dan saya sadari, Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kuasa. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, Tuhan saya mau seperti ini. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan lakukan. Tapi kita bisa meminta, kita bisa memohon. Dan kalau itu kehendak Tuhan, sama dengan kehendak kita, Tuhan pasti lakukan. Pasti lakukan. Cuma kapan waktunya, Tuhan yang punya kehendak di dalam hidup kita. Tapi mari pagi hari ini atau hari ini, kita percaya seperti Abraham, percaya kepada janji Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan pasti digenapi. Sekalipun itu tidak mungkin, akan menjadi mungkin. Jangan saudara ragu, jangan saudara gelisah, takut, khawatir, hidup saya seperti ini. Tapi yakinlah, apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, kuat, teguh, tetap setia, taat kepada Tuhan, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bila kita memiliki hati dan roh yang baru, supaya kita bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan yang jauh lebih indah di dalam hidup kita, baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, anugerah daripada Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami masing-masing. Bapa, berkati firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah mereka yang mendengar, mereka yang melihat, mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Sekalipun hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, Roh Tuhan bekerja, memeteraikan firman Tuhan, mengingatkan mereka, meyakinkan mereka, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, agar mereka tahu, mereka mengerti, mereka percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan Allah yang menggenapi janjinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang berjanji menyertai sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kemurahan-Mu. Hamba berdoa, bila semua jemaat boleh dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Terima kasih, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekalian yang dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa warta. Biarlah warta ini boleh menjadi satu bagian yang kita ingat untuk kita melaksanakan kehidupan kita dan juga ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni.
Yang pertama adalah Ibu Ratna Yuneta, yaitu tanggal 24 Juni. Lalu Ibu Ratna Ningsih Raharja, 25 Juni. Lalu Ibu Priskila Lydia, tanggal 25 Juni. Bapak Dedi Hermanto, tanggal 25 Juni. Dan Saudari Grace, tanggal 28 Juni. Kami mengucapkan selamat dan bahagia dan Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, minggu depan masih diberlakukan ibadah online. Oleh karena itu jemaat dimohon tetap bisa mengikuti di rumah masing-masing dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sekalipun lewat online, ialah ibadah boleh dilakukan dengan khidmat dan kita bisa diberkati Tuhan. Dan sekaligus juga saya umumkan bahwa ibadah tanggal 5 Juli masih ibadah online dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu bagi jemaat bisa mempersiapkan diri masing-masing dan seperti biasa karena belum normal maka roti dan air anggur akan dibagikan dan jemaat juga bisa mengambil di kantor atau di gereja pada jam-jam tertentu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lalu yang ketiga, kepada jemaat disampaikan bahwa ibadah normal, yaitu ibadah di gereja, akan dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Juli dengan catatan sebagai berikut. Ya, ibadah resmi, ibadah normal di gereja Isa Masih Jemaat Tanah Mas akan dimulai tanggal 12 Juli. Tapi dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, waktu ibadah. Ibadah pertama akan dilakukan pada pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Ibadah pertama akan dilakukan pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Ibadah yang kedua akan dilakukan pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ibadah kedua akan dilakukan pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Lalu ibadah yang ketiga akan dilakukan pada pukul 17.00 atau jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ya, yang ketiga ibadah akan dimulai jam 5 sore sampai jam 6 sore, mengingat tempat kita terbatas jumlahnya yang mengikuti ibadah secara resmi. Kalau dihitung sekitar 55 orang kalau penuh. Ya, oleh karena itu kita bagi dengan 3 kali ibadah. Ya, mohon semua jemaat bisa memperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah bagi jemaat yang mengalami gejala sakit, misalnya demam, batuk, pilek, flu, ya, belum diperkenankan mengikuti ibadah atau tidak diperkenankan mengikuti ibadah lebih dahulu. Ya, nanti pada waktu ibadah normal, kalau yang punya gejala sakit seperti itu, mohon jangan pergi ibadah dulu, tapi ibadah mengikuti online. Ya, online tetap jalan. Ya, jadi bisa di rumah dan bisa mengikuti secara online. Lalu yang berikutnya adalah jemaat yang sudah lanjut usia dan anak-anak memang belum diperkenankan mengikuti ibadah ya seperti biasanya. Ya, jadi dimohon pengertiannya yang sudah lanjut usia dan anak-anak belum diperkenankan. Lalu yang berikutnya, waktu ibadah normal jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mengambil amplop yang sudah disediakan di bangku atau di meja yang sudah disiapkan. Nah, setelah jemaat mengisi, pada saat pulang jemaat bisa memasukkan amplop persembahan itu di kotak yang sudah disediakan yang ada di depan. Nah, selama masih ibadah online, jemaat bisa transfer persembahannya ke rekening BCA gereja atas nama Sri Uni dan Haryanti dengan nomor rekening 009 130 1007.
Kalau mau tunai, waktu masih online, ya jemaat bisa datang ke kantor atau ke gereja pada jam-jam kantor. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan Tuhan memberkati. Lalu yang terakhir, jemaat yang akan mengikuti ibadah normal, mohon bisa mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Langkah-langkah mengikuti protokol ibadah new normal. 1. Jemaat ke gereja dengan mengenakan masker. Kedua, jemaat mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ketiga, jemaat akan diukur suhu badannya. Apabila suhu tubuh sesudah dicek 2 kali dengan jeda waktu 5 menit, menunjukkan 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Keempat, asyir akan mengarahkan jemaat ke tempat duduk yang sudah disediakan. Amplop persembahan sudah disediakan di tempat duduk maupun di depan, di meja. Jemaat bisa mengambil amplop persembahan, dan amplop persembahan bisa diberikan pada waktu jemaat pulang di tempat yang sudah disediakan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni. Kami berdoa untuk Ibu Ratna Yuneta, Ibu Ratna Ningsih Raharja, Ibu Priscila Lydia, Bapak Dedi Hermanto, dan Saudari Grace. Tuhan kiranya memberkati, menolong mereka di dalam kehidupannya, menyertai tiap langkahnya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir di dalam pribadi mereka, bersama keluarga, juga dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam segala hal. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami beberapa waktu ini untuk ibadah online. Biarlah melalui ibadah online ini juga jemaat boleh diberkati, dikuatkan dan diteguhkan iman mereka. Sekalipun terbatas, tapi kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah normal nanti. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaatmu boleh kembali beribadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan anuniakan di dalam kehidupan semua jemaat. Bapa, biarlah protokol kesehatan, aturan-aturan yang harus kami lakukan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Hamba tetap berdoa biar seluruh jemaat tetap diberkati dengan kesehatan mereka, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Mereka juga tetap diberkati dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tetap menolong dan memberkati. Beberapa saudara kami yang lanjut usia, yang sakit, Tuhan juga menolong, memberkati. Untuk Pak Hongjin juga yang di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sehingga boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Bu Puji juga Tuhan beri kekuatan supaya dia bisa pulih dan sehat kembali. Terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk lingkungan kami.
supaya bangsa kami dipulihkan Tuhan. Sekalipun sudah akan diberlakukan secara normal, berbagai kegiatan sudah mulai ada. Tuhan, tolonglah bangsa ini supaya tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat pada umumnya, untuk mereka tetap mendisiplin diri, mengatur diri mereka, menjaga kesehatan mereka, supaya mereka saat keluar masuk dari rumah, mereka tetap menjaga kesehatan mereka. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati para medis, para dokter, mereka terus yang bekerja keras untuk menolong orang-orang sakit, beri kekuatan, beri perlindungan. Terima kasih Bapa untuk semua pertolongan dan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, untuk mereka terus secara maksimal dengan segala daya upaya untuk melayani jemaat, untuk melakukan pelayanan mereka bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu ibadah kami hari ini, karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, siapkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat, kesehatan, kemakmuran, kebenaran yang melimpah di dalam kehidupanmu, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.